Mari Roh Kudus, kami undang Kau masuk ke dalam hati kami. Mari bertahta dalam hati kami Tuhan. I need your anointing, come in your heart. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. Every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari kita menyanyi ini dari awal. Menasihkan apa? Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel the power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
membawa kami semakin melekat kepada Tuhan. Buka setiap hati anak-anak Aikid. Buka setiap hati setiap kami ya Tuhan. Supaya firman yang kami dengar, firman yang ditabur menjadi benih yang tumbuh subur dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya mendengar firman, tapi ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Kami berserah kepada kuasa Tuhan yang menjaga kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys bow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Mr. Jones, dari sini lurus ke depan dan saya bisa mencium harta karun yang sudah kita cari selama ini. Kapten, lurus ke depan. Mr. Jones, satu kaki ke depan dan kaki yang lain mengikuti lurus ke depan. Ya, saya tahu, Kapten. Tapi bisa kita bicara sebentar? Ada masalah apa? Saya mencium bau-bau yang nggak beres nih, Kapten. Maksudnya? Kapten ingat, ketika kita mengikuti peta ini, Ya. di minggu yang pertama, kita itu masuk ke dalam pasir hisap. Kemudian, di minggu yang kedua, Kapten ingat, kita masuk ke dalam kegelapan. Dan sekarang, tiba-tiba kita ada di jalan yang lurus dan jelas begini, Kapten. Tapi peta ini sudah, yang saya miliki ini sudah jelas ini, Mr. Jones. Kita tinggal berjalan lurus ke depan. Aduh, Kapten. Kapten ingat ketika kita mengambil harta karunnya Blackbeard, di sana ada kalajengking yang besar-besar. Ya, saya ingat. Kemudian kita harus berenang berhadapan dengan hiu-hiu itu yang dia. ganas. Aduh, hiu. Aku benci hiu. Nah, kemudian ketika kita mengambil harta karunnya Jack Sparrow, ya. Kapten ingat, kita harus masuk ke dalam gua yang berkelok, naik dan turun. Dan di sana banyak kelelawar. Oh ya, si penghisap darah yang kotor itu. Dan Kapten ingat, Ya. ketika kita mengambil harta karunnya Flying Dutchman. Ya. Kapten ingat jebakan-jebakan yang menyebalkan itu? Tapi saya ingat satu. Ada water slide di sana. Ya betul, tapi maksud saya ini terlalu mudah, Kapten. Aneh sekali. Yang kamu sebutkan tadi Blackbeard, Jack Sparrow, dan Flying Dutchman itu harta bajak laut, bukan? Betul, dan kita kan mencari itu kan? Bukan, yang kita cari adalah harta surgawi. Harta karun yang paling besar seluruh umat manusia itu, ya itu. Maksud Kapten, kenapa sekarang ini sepertinya terlalu tampak mudah sekali? Saya sudah bilang kan, Mr. Jones, ini bukan harta karun yang bisa ditemukan dengan manusia oleh manusia biasa saja. Tapi karena Tuhan sudah memberikannya, manusia tidak bisa memilikinya. Itu hanya kebaikan Tuhan saja, gitu. Oh, maksud Kapten, kita Nah, kamu hanya lihat tinggal mendapatkannya. yang dikatakan peta ini. Untuk mendapatkan harta ini, maka sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hanya dengan mengaku dengan mulut, itu saja, Kapten. Nah, itu saja, Mr. Jones. Dan percaya dalam hati, tinggal hanya begitu saja. Ya. Kamu tahu, akan ada good days dan bad days. Tapi waktu Tuhan menetapkan jalan ini, yang jelas ini, maka kita tinggal ikuti saja dan Tuhan tuntun kita menuju harta karun kehidupan itu. Tuhan sangat luar biasa ya, Kapten. Dia sungguh baik Ayo. dan mengasihi kita. Kita pergi. Semua dibuat begitu simpel Saya dan sudah tidak sederhana. sabar, saya sudah mencium aroma-aromanya ini. Oke, Ya, ayo. let's go, Kapten. Let's go. Just off the shores of Neverland, a hideaway at sea. A pirate band that wins the plans of Captain Hook and Smee.
volunteers. Izzy, ahoy! Cubby, ahoy! Scully, ahoy! Matey, ahoy! Captain Jake and the Neverland Pirates. Climb aboard me hearties and be a pirate too. Captain Jake and the Neverland Pirates. We set the course together. Come on and join the crew. Come on, mateys! Yo ho, let's go! Yar! iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu X Marks the Spot. Dalam seri ini, kita akan mencari dan menggali harta karun yang berharga dengan menyelidiki surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Dalam surat itu, Paulus menekankan pentingnya untuk jemaat menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka semua menerima keselamatan. Ada sesuatu yang spesial untuk tema kali ini. Kita akan menghafalkan satu ayat yang berbeda untuk setiap minggunya. Sehingga pada akhir lesson, kita punya 6 ayat yang sudah kita hafalkan. Yeay! Untuk minggu ini, ayat hafalannya diambil dari Roma 10 ayat 9. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita ulangi ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yeay, good job adik-adik. Nah, kalau kita nonton film tentang bajak laut, kita tahu kalau bajak laut pasti menyembunyikan harta karunnya di tempat yang berbahaya dan sangat sulit untuk didapatkan. Jalan menuju harta karun pasti sangat berbahaya. Biasanya jalan itu berliku, naik dan turun, lalu dipenuhi dengan jebakan yang mematikan. Bahkan juga ada hewan-hewan buas dan berbisa yang merintangi kita untuk mendapatkan harta karun. Jalan menuju harta karun bajak laut tidak mungkin mudah dan jelas. Pasti jalan yang sulit, berbahaya, dan penuh dengan tipuan. Namun tidak demikian untuk jalan Tuhan bagi kita memperoleh harta karun yang Tuhan sediakan, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kita sudah belajar dalam seri-seri sebelumnya bahwa kita semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Namun Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi kita supaya kita dapat diselamatkan, yaitu melalui Yesus Kristus. Sehingga jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal itu sangat mudah dan sederhana. Jalannya sangat jelas, karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan ingin supaya semua orang dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tahu kalau tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman atas dosa, maka dari itu Tuhan memberikan jalan yang sangat jelas dan mudah supaya manusia dapat diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Namun karena terlihat jelas dan mudah, ada orang-orang yang sulit untuk percaya, bahkan tidak dapat mempercayainya. Hari ini kita belajar 2 cara supaya kita dapat diselamatkan dan memperoleh anugerah hidup yang kekal itu. 1. Confess with our mouth that Jesus is God and our Savior. Cara pertama yang harus kita lakukan supaya kita dapat diselamatkan
dan menerima hidup yang kekal adalah mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang mengira bahwa jalan untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal adalah dengan bersusah payah, melakukan segala kebaikan sebanyak-banyaknya. Padahal yang kita lakukan, segala kebaikan kita, tidak dapat menyelamatkan kita karena kita semua sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus, Ia adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia yang tidak berdosa, lalu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita dapat diselamatkan. Dan cara untuk kita menerima keselamatan adalah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. 2. Believe in our heart that Jesus is God and our Savior. Supaya dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, selain mengakui dengan mulut, kita juga harus sungguh-sungguh percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Yesus sudah membayar hukuman atas dosa manusia dengan mati di kayu salib, sekali untuk selamanya. Semua hukuman atas dosa manusia sudah ditanggung dan dibayar lunas dengan kematian Yesus di kayu salib. Hanya Yesus yang dapat membayar hukuman atas dosa menggantikan kita. Untuk menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal, kita harus sungguh-sungguh percaya dalam hati kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Amin. Nah, sekarang yuk kita hafalkan sekali lagi ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ulangi lagi ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yes, good job adik-adik. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima keselamatan dan anugerah hidup yang kekal? Wah, semua mau ya? Yuk ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Aku adalah orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Saat ini aku mengaku dengan mulutku dan percaya dalam hatiku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Saat ini aku menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Aku menjadi ciptaan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran sekolah minggu kali ini. Kakak pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. Aikid, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP.
Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.